Silakan Pak Deswer. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramai-ramai dapat WTP, apakah ada jaminan korupsi? Ada 30 delik, sekitar 30 delik korupsi di Undang-Undang Anti Korupsi. Dan hanya 2 pasal yang bersentuhan langsung dengan kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Yang lainnya mengenai suap menyuap, pemerasan, pungli kalau istilah akhirnya pungli, kemudian benturan kepentingan, kemudian kejahatan dalam jabatan, dan gratifikasi. Ini semua ada kaitannya dengan distribusi APBD. Suap menyuap misalnya, pos-pos yang paling rawan itu di saat proses lelang. Dan ini sudah banyak bukti. Kasus Jumi Jola di Bengkulu, Gubernur di Jambi, itu ditangkap karena praktik suap menyuap proyek. Kasus Gubernur Medan, Gatot Puji, juga begitu. Itu jauh sebelum proyeknya ada, sudah ada transaksi. Jauh sebelum ada audit, sudah ada transaksi. Akhirnya ditangkap. Kemudian yang terakhir yang paling kasus Sulawesi Selatan. Nah, jadi ke depan saya kira ini rejim lelang ini perlu ditinjau. Karena banyak orang bermain di situ. Banyak kepala daerah bermain di situ. Persoalannya kita punya Pepres. Di Pepres itu memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk membentuk ULP. Saya berpikir ke depan ini ULP ini harus independen dan di rolling. Kalau ULP masih dibawa ke tiap kepala daerah, susah, sulit. Cuma kita kan tidak ada KPK di daerah. Kalau KPK ada di daerah, tiap hari ditangkap gitu. Praktik-praktik itu, coba kita tanya ke teman-teman kontraktor. Mereka mengeluh. Kalau ULP independen, masih ada yang tertarik jadi kepala daerah? Itu lain lagi. Jadi saya berpikir, saya berharap ke depan ini ULP itu independen, diambil dari akademisi, kemudian PNS, yang sudah memiliki syarat untuk masuk di ULP, dan mereka itu di rolling setiap saat, di rolling, tidak berlama-lama di satu daerah, gajinya diberi agak lebih sehingga tidak tergiur kalau disuap, gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal perizinan. Hampir kasus kedua terbesar tangkap tangan KPK itu soal perizinan. Kemarin itu di sini ada beberapa perizinan soal buka hutan. Itu sangat rawan. Buka hutan untuk lahan sawit. Itu sangat rawan itu. Itu potensi korupsinya besar sekali. Bayangkan ya, saya kepala daerah punya kewenangan untuk memberi izin penguasaan hak atas hutan. Saya sendiri lihat, ini nilainya cukup besar. Secara manusiawi, masa kamu makan sendiri? Saya kan tinggal tanda tangan satu lembar surat izin saja. Lantas dia kerja, dia ambil kayu, dia jual untuk dia. Dia bayar pajak tidak seberapa. Sebagai manusia yang tidak punya, yang berpikir profit, cari untung, dia akan bertanya, tadi masa Anda makan sendiri gitu. Nah, itu pos di perizinan. Ada juga pos kerjasama. Coba lihat, hampir di rumah sakit itu ada kerjasama. Bahan habis pakai. Dan orang-orangnya itu aja.
Orang-orangnya itu saja dari dulu. Pengadaan bahan habis pakai, bisa obat, bisa regen, bisa oksigen. Orang-orang cuma itu saja. Ini kan kita perlu curigai. Jadi kepala daerah tidak bermain di ada proyek fisik, kerjanya dulu, baru minta duit, oh itu sudah ketinggalan itu. Bung Hadi, sudah ketinggalan. Yang besar itu tadi, di pos-pos itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang paling rawan juga, sekarang misalnya gratifikasi. Gratifikasi itu sulit dideteksi. Kalau kita selama ini masih mengandalkan APH di daerah, memang agak susah. Dan itu terjadi untuk mau menghindari praktik suap menyuap tadi, itu terjadi gratifikasi. Saya banyak berteman dengan para pengusaha di daerah, dan kita dengar langsung itu penyampaian keluhan-keluhan mereka. Saya kira itu banget. Jadi saya bilang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan WTP tidak ada korupsi. Kalau contoh realnya kita mencatat selama 5 tahun ini hampir di setiap daerah kabupaten kota itu ada korupsi. Tapi nilainya kecil-kecil. Kemarin di Bualemo ada pengadaan lampu jalan. Lampu jalan. Oh ya. Lampu jalan, kemudian di provinsi ada GOR. Kemudian di kabupaten Gorontalo ada proyek DPR, rumah dinas dan kantor DPR yang diproses. Itu kan proses itu, kasus itu di saat daerah itu dapat WTP, tapi itu kecil. Yang paling besar tadi itu di saat proses lelang, itu luar biasa potensi korupsinya terjadi. Gitu. Ya. Dan kalau di lelang itu kan agak jauh dari pemeriksaan BPK. Ya. Dan itu ya, itu tidak tercover ini BPK. Tidak tercover. Padahal memang harus ada semacam apa ya, semacam apa regulasi begitu, supaya bagaimana supaya di proses lelang itu bisa termonitor. Apakah harus oleh BPK atau oleh lembaga lain? Sebab selama ini kan kita cuma berharap ke KPK, gitu Bang. Baik.